Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Anggota grup WhatsApp Dirasah Islamiyah yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pembahasan kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Masih kita pada pasal beriman kepada Allah. Beliau mengatakan rahimahullah, uluhu alaihi bidzatihi. Jadi maksud dengan istiwanya Allah di atas arsy, ini adalah ketinggian Allah dengan zatnya. Ucapan beliau bidzatihi di sini untuk menafikan ucapan sebagian orang yang mengatakan bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy majaz, bukan hakikat. Maka beliau mengatakan bidzatihi untuk menafikan atau mengingkari sebagian orang yang mengatakan iya kami beriman dengan istiwa Allah di atas arsy, tapi ini adalah majaz. Ya, Ahlus Sunnah meyakini bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy bidzatihi, dengan zatnya, bukan majaz. Hakikat Allah SWT beristiwa di atas arsy. Kemudian ucapan beliau uluwan khassan, ketinggian yang khusus. Karena di sana ada dua sifat atau dua jenis ulu bagi Allah. Yang pertama adalah ulu yang am, ketinggian yang umum, dan ini sudah kita sampaikan penjelasannya, yaitu Allah SWT adalah maha tinggi. Ya, dalam Al-Quran wa huwal aliyyul azim, maha tinggi di sini mencakup ketinggian zatnya, ketinggian kedudukan Allah SWT, qadarnya, dan juga ketinggian kekuasaan Allah. Ini adalah ketinggian yang umum sifatnya. Nah, di sana ada ketinggian yang khusus, uluwan khasan, yaitu istiwanya Allah di atas arsy. Kalau ketinggian yang umum, maka ini adalah termasuk sifat dzatiyah, sifat yang berkaitan dengan zat Allah. Allah senantiasa memiliki sifat tinggi yang umum ini, tidak pernah terlepas dari Allah, tidak berkaitan dengan masyiatullah. Adapun ulu yang khas, ketinggian yang khusus, maka ini adalah sifat fi'liyah, yaitu berkaitan dengan kehendak Allah SWT. Kalau Allah menghendaki, maka Allah beristiwa. Kalau Allah tidak menghendaki, maka Allah tidak beristiwa. Ini namanya sifat fi'liyah. Maka yang dimaksud dengan istiwa Allah di atas arsy adalah ketinggian Allah yang khusus dengan kehendaknya. Makanya dalam ayat tadi, tsumma stawa 'alal arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Itu Allah berkehendak beristiwa di atas arsy. Berkaitan dengan kehendak Allah SWT. Kemudian ucapan beliau, yaliqu bijalalihi wa 'azamatihi, sesuai dengan keagungannya dan kebesarannya. Sesuai dengan keagungan Allah dan juga kebesaran Allah. Tidak sama dengan istiwanya makhluk. Karena sebagian makhluk juga beristiwa. Kita beristiwa di atas kendaraan kita, orang lain beristiwa di atas kursinya, atau raja beristiwa di atas singgasananya. Itu adalah istiwa sesuai dengan kita sebagai seorang makhluk. Namun Allah SWT dialah yang memiliki sifat istiwa sesuai dengan keagungannya dan kebesarannya. Dan sebagaimana yang kita sebutkan, bahwasanya arsy Allah SWT ini dipikul oleh malaikat, dan ini menunjukkan bahwasanya arsy ini membutuhkan Allah, dan Allah SWT tidak butuh kepada arsy. Allah SWT dialah Al-Ghani, As-Samad, dialah yang maha kaya, tidak membutuhkan makhluk. Allah beristiwa di atas arsy dan tidak melazimkan bahwasanya Allah membutuhkan arsy. Kita saja di dunia ini, makhluk berada di atas makhluk yang lain dan dia tidak butuh dengan yang ada di bawahnya. Awan yang ada di atas kita, dia berada di atas kita dan dia tidak butuh dengan kita. Jadi tidak melazimkan bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy, kemudian kita katakan, loh berarti Allah butuh dengan arsy. Allah SWT dialah Al-Ghani, dialah As-Samad, segala sesuatu butuh kepada Allah SWT. Dan Allah SWT mengatakan, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, sesungguhnya kalian adalah sangat fakir kepada Allah. Seluruh makhluk adalah sangat fakir kepada Allah. Termasuk diantaranya adalah arsy. Bagaimanapun besarnya dia, luasnya dia, tingginya dia, maka dia tidak bisa berlepas dari pertolongan Allah SWT. Kalau Allah SWT tidak menahannya, niscaya dia tidak akan tetap di tempatnya. Bahkan Allah SWT dialah yang memeliharanya, menciptakan dia. Demikianlah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini.
dan insyaallah kita bertemu kembali pada pertemuan yang selanjutnya pada waktu dan keadaan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.